Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Jadwal ini sih bagus ya untuk memberikan sebuah proyek ke setiap builder. Saya harap sih tahun depan ada lagi dan digali potensi builder muda yang sangat berkembang pesat. Nah itu dari 650 peserta ada 5 kategori. Kategori yang paling banyak adalah cafe racer. Pesertanya hampir 304 motor. Nah saya pun kaget bahwa karya saya sebelumnya si Pitbull namanya itu dapat juara 1. AMS ini kepanjangannya apa sih? AMS banyak sih kepanjangannya sebenarnya. Nama saya juga ada Ajus Mulyawarman Sanur, ada juga yang bilang anak mama sayang, ada yang bilang juga anak motor Sanur, dan yang paling bagus sebenarnya akan menuju sukses. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman, kita mau bahas salah satu karya dari AMS Garage yang juga ikut dalam yard build dari Yamaha. Motornya adalah basicnya itu adalah XXR yang dirubah menjadi sebuah produk. Kamu lihat di belakang ya teman-teman, dari Bali Motovlog sedang meliput, ada Mas Jo dan EPPB. Nama motornya sendiri adalah Sang Macan. Seperti apa detailnya, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, sekedar info buat kamu, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi serta kabar-kabar terbaru dunia otomotif di tanah air. Silahkan kamu scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, sebelum lanjut kita lihat secara sinematik sedikit saja ini motor. Sebelum tanya-tanya soal Sang Macan, bisa nggak dijelasin sejarahnya AMS, berdirinya tahun berapa, di mana, apakah di awal sudah di sini atau bagaimana? AMS terbentuknya dulu tahun 2009, waktu saya pas tamat kuliah ekonomi. Jadi rencananya dulu mau kerja di bank, ingin pakai yang keren, pakai dasi, pakai kemeja. Tapi berhubung saya lihat teman-teman kok diatur waktunya, saya mencoba ingin buka usaha sendiri. Dulunya 2009 saya buka bengkel press ban dan Gantioli, ya bengkel standar lah awalnya. Nah setelah itu ada satu mesin las Ravo yang milik bapak saya, karena kebetulan bapak saya seorang mekanik juga. Jadi bengkel mesin las itu saya gulung lagi, saya perbaiki, saya coba-coba untuk belajar ngelas, buat motor. Yang pertama kali saya ingat sekali motor yang saya buat tuh jet style. Jadi tinggal potong rangka belakang, buatin stang AP Wenger yang dulu zaman 2009 sudah tren di Bandung. Itu sudah berawal dari mesin las milik bapak saya yang rusak-rusak, saya gulung ulang Ravonya, saya coba belajar untuk ngelas. Bapaknya kalau nggak salah mekanik VW ya? Ya, mekanik VW juga di Bali. Oke. Terus pindah ke sini tahun berapa itu? Pindah ke sini tahun 2015. 2015 dulu, 2009 saya buka di depan rumah ada toko kecil, space. Nah, sana saya buka bengkel kecil. Awalnya iseng-iseng, habis itu terlanjur basah, ya sudah menyelam sambil minum air gitu. Dari awal yang dikerjakan memang cafe racer atau seperti apa? Awal pertama sih hampir semua ya. Saya pernah buat motor 2 tak berubah menjadi trail dia untuk motor cross. Habis itu kebanyakan sih Jeep saya buat, karena waktu itu
jet saya lagi tren banget gitu. Untuk Cafe Racer chopper pun kami sudah pernah buat juga dari bahan Yamaha Virago kami rubah menjadi chopper ya. Oke. Hampir semua jenis aliran sudah pernah saya buat, cuman kadang mungkin tangan saya hokinya di Cafe Racer, jadi masyarakat menilainya kok karya Cafe Racer di AMS kok beda, lebih bagus. Mungkin karena kan masyarakat yang menilai karya itu, bukan dari saya gitu. Peminatnya kan masyarakat. Nah, kemudian menggunakan bodywork bahan aluminium itu sejak kapan? 2012 sudah mulai saya lirik bahan aluminium ini. Saya pelajari betul bahan aluminium ini karena saya sukanya kenapa? Finishingnya tuh shiny dia. Jadi tidak karatan, hanya korosi bisa, tidak karatan, dan kita bisa explore untuk lekuannya, benar-benar bisa dieksplor untuk lekuk-lekuannya. Nah, dari tahun 2012 saya sudah belajar gimana caranya nyenteng, gimana caranya ngelas, gimana caranya untuk finishingnya gitu. Jadi memang tidak mudah untuk bahan ini, betul-betul butuh ketelitian yang tinggi, Mas. Gitu. Belajar menguasai bahan aluminium ini berapa tahun? Hampir ada 8 tahun lah ya. Dan sampai sekarang pun masih tetap belajar. Kadang-kadang pun kami buat motor gini karena lekuannya ekstrem, cara ngelasnya pun ekstrem. Jadi kan ngelasnya tuh nggak mungkin kayak buat meja lurus-lurus gini aja. Kadang ngelas itu lekuk naik turun, bisa kadang-kadang di dalam. Nah itu yang buat kadang-kadang kami frustasi kerjanya gitu. Kok sulit banget gitu. Oke. Cafe Racer dan aluminium ini kan sudah sangat-sangat melekat dengan AMS. Ya. Nah, apa ya? Kesulitan untuk bikin Cafe Racer dengan bahan aluminium itu di apanya sih? Apakah di bikin bodyworknya pertama atau finishingnya atau di mana? Kalau untuk pembuatan motor di sini biasanya saya gambar dua desain dulu. Hand free ya, gambaran hand free. Jadi secara sketch ya, kertas dengan tangan tanpa bantuan teknologi. Habis itu saya cari ke molding seperti yang di belakang sekarang ini, lagi di molding. Nah, setelah di molding besi, baru kita cari potong-potongannya, potong-potongan aluminium itu dengan kertasnya. Jadi tempel kertas, potongan. Nah, kadang banyak sekali dari desain, molding dan jadinya hampir 50% berbeda. Karena apa? Karena waktu saat gambar, idenya hanya itu aja datang. Di saat nge-molding, ada ide pasti yang datang baru lagi, Mas. Nah, dan di saat kita ngenteng pun atau dalam proses pembuatan bodywork tuh pasti ada aja ide yang datang. Jadi hampir berubah lah. Ya berubah jadi lebih bagus gitu. Makanya itu yang kadang-kadang membuat lama mengerjakan di sini. Kadang kita ditekan sama konsumen biar secepat mungkin, bisa saja, tapi kami nggak puas kerja. Gitu. Maka kadang konsumen yang datang sini saya bilang dari awal, tolong jangan dikejar ya. Saya juga ingin berbuat yang terbaik juga buat motor Anda gitu kan. Yang naikin motornya untuk kebanggaan buat mereka gitu. Kan buat motor di sini pride-nya yang dicari, Mas. Gitu. Rata-rata untuk mengerjakan satu motor itu butuh berapa lama? Di range 6 bulan, 8 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan, 8 bulan. Itu aja dah. Paling singkat? Ini aja dah paling singkat 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan dengan penuh tekanan. 3 bulan. Ketakut penaltinya soalnya. Kadang itu dah bukannya kami dalam 6-8 bulan itu kami tidak kerjakan, tetap kami kerjakan. Cuman kadang-kadang satu hari itu kami hanya berpikir saja. Kami pegang-pegang, habis kami potong kok, ini kami sambung-sambung kok masih tetap nggak enak dilihat. Nah itu yang membuat lama, Mas. Kecuali kalau sudah jadi seperti ini, lagi disuruh buat seperti ini dengan model yang sama bisa, jangan tinggal kami ikutin aja. Oke, untuk sekarang kita masuk ke Ekeser ya. Nah, Ekeser ini konsepnya dari Bliajus apa nih? Ini konsepnya Neo Cafe Racer dari saya. Jadi tetap dengan memakai ciri khas AMS yaitu aluminium dan finishing yang terbaru, hairline polish. Nah ini finishing baru, Mas. Biasanya dulu raw kombinasi dengan polish dan di clear coating. Kalau sekarang kami benar-benar pure ingin expose aluminiumnya, jadi kami gosok dan kami tidak clear.
Bedanya raw sama airline polish apa? Ini lebih halus dia. Jadi airline polish itu kita bisa lihat di berbahan stainless. Jadi kan stainless itu biasanya platnya ada stikernya. Kita buka, tarik, pasti ada garis-garisan halus. Nah, itu yang saya ingin aplikasikan ke aluminium. Dan untuk perawatannya memang benar-benar ekstra ini. Jadi tidak boleh kena air. Kalau kena air, dia akan belang-belang putih-putih di titik air itu. Nah, bisa dijelaskan ini perubahannya apa aja nih? XSR sampai ke carburetor ini apa aja? Kalau perubahannya sih dari main frame kita potong subframe-nya sampai belakang diganti, dan tangkinya juga yang original kami copot, jadi bukan cover seperti originalnya lagi. Dan kaki-kaki kami upgrade, ban velg belakang ini kami ganti memakai lebih lebar. Karena kami yang lama kurang lebar banget, walaupun bedanya lagi 5 mili, tapi perubahannya besar sekali. Di depannya apa nih perubahannya? Perubahan di kaliper, master Brembo, master kopling hidrolik Brembo, lampu depan Daymaker, Cyclops seperti ciri khas semuanya pakai Cyclops. Triple 3 R15 custom. Kemudian stabilizer. Stabilizer dari Olin. Kemudian masuk ke tengah, ini knalpot handmade stainless. Dan ban yang terutama yang agak sulit mencarinya adalah ban slick yang ukuran 140 dan 180. Yang agak sulit mencari bannya aja sih. Kalau posisi aki sama nggak? Posisi aki sudah di bawah sekarang dia. Posisi aki pindah sini ya? Pindah ke bawah karena di sini sudah untuk kelistrikan saja mas. Ini kan tangki hasilnya kan nggak seperti ini. Nah, terus fuel pumpnya bagaimana? Tetap dipasang kita fuel pumpnya di bawah. Tetap seperti original. Cuman ini bukan cover seperti XSR kan cover dia. Kalau ini memang pure tangki satu gelondongan. Sennya pindah sini ya? Ya, sennya pionnya nanti di atas sana mas, yang original tak pasang. Oke, terus apa setelah project ini? Untuk knalpot deh, dijelasin sedikit itu namanya apa? Knalpotnya ada sedikit nggak? Knalpot sih kadang yang biasanya saya panggil di under hornet sih biasanya ya. Jadi knalpot ini biasanya kebanyakan kita lihat di custom Bugatti, jadi panjang semuanya di bawah sini. Underbelly ya biasanya disebutnya. Makanya saya kok setiap desain motor saya lebih enakan memakai knalpotnya di bawah sini, jadi kelihatan lebih garang aja. Kadang pingin sih buat di bawah sini, cuman nggak kelihatan bagus jadinya motor. Ada aja rasanya yang kurang. Gitu. Nah, dan ini pun banyak orang menilai bahwa sudah menjadi ciri khas AMS. Untuk velg belakang itu apa modelnya itu? Itu gimana? Ini wheel dop namanya ini. Jadi kita buat dari bahan aluminium. Kita bentuk dia seperti garis-garis. Sepertinya kebanyakan ada di motor drag ini. Jadi motor drag kebanyakan pakai wheel dop ya. Jadi motor ini saya edukasikan bahwa kelihatan seperti cepat sekali gitu, seperti namanya. AMS kan lekat sama Cafe Racer. Nah, kita pengen tahu sebenarnya pakemnya Cafe Racer itu di mana aja sih pakemnya Cafe Racer? Kalau kita bicara Cafe Racer kan motor balap zaman dulu ya, Cafe Racer. Jadi yang pakai fairing, yang pakai apa namanya kaca mika untuk motor balap ya. Tapi di kami tepis semuanya itu. Ya, jadi ada ciri khas AMS yang selalu kami pertahankan, yaitu kaca mikanya biasanya kami ganti dengan aluminium, tapi kami tetap lubang-lubangin. Dan biasanya ini sih yang jarang sebenarnya. Ini di knalpotnya gitu.
Jadi ciri-ciri cafe racer itu Ada di kepala, ada di fairing, terus ini harus underyoke, ya underyoke. bannya racing. Bannya kami lebih suka yang slick. Dan ini untuk knalpotnya underbelly ya. Ya, timmer untuk lah. Timmer untuk. Jadi untuk kepalanya sih, untuk fairingnya sih kebanyakan kalau orang udah lihat motor, oh ini memang dikerjakan sama MS. Ya bisanya memang kayak gini aja desainnya, cuman kan bentuknya yang kami bedakan. Gitu. Oke. Viatus kan pasti juga banyak bekerja sama dengan pabrikan sebelumnya. Nah kali ini kan Viatus di Project XS ini bareng sama Yamaha. Nah menurut Viatus ini seperti apa sih? Red Bull ini sih bagus ya untuk memberikan sebuah proyek ke setiap builder. Saya harap sih tahun depan ada lagi dan digali potensi builder muda yang sangat berkembang pesat. Jadi setiap builder tuh bisa menunjukkan karakternya masing-masing. Itu aja sih bagus. Jadi membebaskan builder untuk ya ekspresikanlah dirimu di motor ini. Nah, jadi buatlah yang terbaik. Jadi programnya sangat bagus sekali. Jadi dalam proyek ini bagian yang tersulit Pasti bodyworknya mas. bodywork. Di bodywork aja. Jadi kalau ditanya saya sudah puas tak sama bodywork ini? Nah, belum tentu saya puas. Karena waktu sangat singkat sebenarnya. Kalau disuruh untuk mengeksplor lagi, untuk mengembangkan bodywork ini lagi bisa. Tapi kami butuh waktu. Jadi tidak akan pernah puas sama semua pekerjaan. Setiap bodywork yang saya buat, saya tidak pernah merasa puas. Ada aja yang kurang pasti. Tapi karena berhubung waktu dan kadang dari pihak konsumen, ya udah dah kok lama sekali 2 juta di sana kita, ya udah dah biarin dah. Gitu sih. AMS ini kepanjangannya apa sih? AMS. Banyak sih kepanjangannya sebenarnya. Nama saya juga ada Ajus Mulyawan. Ajus Mulyawarman Sanur, ada juga yang bilang anak mama sayang, ada yang bilang juga anak motor Sanur, dan yang paling bagus sebenarnya akan menuju sukses. Jadi setiap nama itu ada arti. Oke, Bi. Kalau untuk prestasi AMS yang paling berkesan itu waktu mengikuti kompetisi di mana? Waktu berkesan sih yang tahun lalu ini ya, yang di online, yang di Pipeburn, nama acaranya Covid Motorcycle Show 2020 yang diadakan oleh Pipeburn. Nah itu dari 650 peserta ada 5 kategori. Kategori yang paling banyak adalah cafe racer. Pesertanya hampir 304 motor. Nah saya pun kaget bahwa karya saya sebelumnya si Pitbull namanya itu dapat juara 1. Saya nggak tahu, itu dikasih tahu teman gitu. Dari 304 peserta dan dijuri oleh Cafe Racer of Instagram, roik.co. Ya, dari yang jeleknya cuma nggak bisa ngibarin bendera merah putih aja di acara itu. Tapi secara kompetensi dan secara persaingan sangat ketat banget, karena hanya ngirimkan foto saja lo sudah bisa mendaftarkan untuk menjadi peserta gitu. Kalau offline kan kita harus bawa motornya ke sana, biaya lagi kan mas. Jadi belum akomodasi kita. Nah untuk online ini memang benar-benar persaingannya ketat banget. Hanya sekedar foto saja sudah bisa jadi peserta. Nah dari Indonesia sendiri yang menyabet juara siapa? Saya saja sih rasanya. Hanya MS ya? Itu kan event online. Kalau yang event offline? Yang di Custom Fest ya? Sudah 2 kali berturut-turut saya juara 1 di kategori Cafe Racer. Karena tahun lalu kalau ada mungkin hat-trick ya. Karena sudah berturut-turut di kategori Cafe Racer. Dan di kemarin ikut 2 kali ke Yokohama, karena di Yokohama bukan kompetisi. Jadi hanya setiap builder ngasih penghargaan, loh ini deh saya kasih. Jadi bukan kompetisi sih di sana. Ya mungkin desain saya nggak cocok di Jepang. Karena kan ada setiap negara itu ada beda culture ya. Nah, kenapa setiap karyanya AMS itu pakai nama Iwan?
Karena dari awal saya begini gini, saya pernah mencoba buat nama yang lain, tapi kok lebih melekat rasanya di ingatan teman-teman atau di ingatan masyarakat itu pakai nama hewan ya. Gitu. Karena mungkin saya nilainya, kalau nama hewan kayak anjing ataupun nama binatang yang lain itu kan kayak ngerasa kita pelihara hewan peliharaan, Mas. Jadi kita biar bisa sayang sama hewan peliharaan kita. Itu aja sih sebenarnya. Ini pelihara macan berarti ya? Ya, pelihara macan saya sekarang. Nah, saya ada lagi pertanyaan. Kalau kita lihat di sini, alat yang digunakan AMS ini kan bukan alat yang biasa kita temukan di bengkel biasa. Ya. Nah, ada alat khusus nggak yang nggak bisa didapetin di Indonesia? Hampir rata-rata banyak sih, Mas. Kadang saya buat sendiri alat itu, karena kan alat itu balik lagi ke diri kita. Kita butuhnya seperti ini, ya ini kita buat alatnya. Kadang juga searching di YouTube, gimana sih caranya ngerjain biar cepat, biar halus juga bahannya. Memang sih alat mendukung sekali untuk di bidang bodywork ini ya. Tanpa alat yang mencukupi atau memadai, sulit rasanya kita buat motor yang bagus. Yang impor berapa persen dari alat di dalam ini kira-kira? Hampir 30% sih. 30%. 30%. Seperti apa itu sih? Mungkin ada pipe bendernya saya beli di luar. Ini juga finishing hammer juga dikasih lisensi dari luar, suruh buat di sini. Dan ini juga alat-alat dari teman-teman di Jogja. Kita beli aja, saya punya alat seperti ini nih. Beli beli aja nih, saya support beli aja. Itu aja sih, Mas. Kalau sponsor welding saya belum ada nih. Jadi kalau ada yang mau endorse welding set boleh. Cukup deh. Cukup. Thank you ya. Terima kasih Mas ya sudah mampir di sini.